SIP. Yang saya hormati yang mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pak Khalid. Yang saya hormati segenap peserta kegiatan Sarasehan Pembinaan Wawasan Kebangsaan, yang mana peserta ini terdiri dari para kepala desa, Pak nggih, kepala desa, perangkat desa, kemudian dari para pendamping desa, pendamping lokal desa, pendamping PKH ya, pendamping PKH juga ikut. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir di halaman kantor kecamatan Lebak Barang ini. Insya Allah dalam rangka mengikuti kegiatan nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua, amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati serta Pak Camat, terima kasih tadi sedikit sudah diperkenalkan. Mungkin saya supaya bisa lebih interaktif dengan panjenengan, saya mohon izin tak berdiri ya. Tapi karena berdiri kemudian terlalu tinggi, saya berdirinya di bawah saja ya. Biar kita sama-sama di bawah, kita sama rata sama rasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti yang disampaikan Pak Camat, karena saya didaulat Pak Camat untuk menyampaikan materi nanti bersama dengan PMD. Kalau PMD nanti saya kira bagi panjenengan lebih penting, sangat penting, karena berkaitan dengan apa yang dikelola ya, apa yang dikelola di pemerintahan desa, apakah itu DD, ADD dan sebagainya. Tapi setidaknya untuk merefresh ya, untuk merefresh kita bersama, saya awali sesuai dengan tema atau judul dari kegiatan ya, pada hari ini membawa wawasan kebangsaan, sehingga saya sampaikan berkaitan dengan tadi disinggung Pak Camat, apa yang saat ini sedang intens ya, intens diedukasikan, disosialisasikan oleh dari Kementerian Pertahanan, termasuk saya kaitkan juga dengan momentum saat ini kita sudah akan memasuki tahun 2024, yang mana bangsa kita akan punya hajatan besar ya, hajatan nasional. Sing jenenge hajatan kan wis persiapan wis dimulai sedaya Pak Bu nggih. Nek cara wong hajatan iki wis pesen layos, wis pesen sound system, wis pesen penyanyi segala macam ya. Terus wis persiapannya juga sudah nampak. Nah, misalnya panitia wis sudah dibentuk ya kan. KPU Bawaslu wis jelas. Terus PPK, kemudian Panwascam sampai tingkat desa. Yang belum tinggal di tingkat PPS. Ya, nanti KPPS dan sebagainya akan segera dibentuk juga. Terus cara wong hajatan biasanya ono umbul-umbul, ono penjor, ono janur kuning ya. Itu juga wis ono toh. Buktinya apa? Ya gambar-gambar yang dalan-dalan itu sebagai penyemarakan dari hajatan itu ya. Kemudian sing jelas nek cara hajatan itu misalnya manten apa sing hitanan, sing arep dihitan ya wis ana, sing arep mantenan ya wis ana calone. Calon-calonnya sudah ada semua ya kan. Calon presiden sudah ada, wakil presiden sudah ada, bahkan sudah ada nomor urut, termasuk peserta pemilu. Peserta pemilu itu sinten ya, partai politik, nomor urutnya juga sudah ada. Selain partai politik sinten, para calon, baik calon DPR ya, legislatif maupun DPD, sudah ada nomor urutnya semua. Nah itu saya kaitkan dengan bela negara, pendidikan politik dalam perspektif bela negara. Nah terkait bela negara ini Bapak Ibu, mungkin ini sekilas ya, ini mudah-mudahan kelihatan ya, ketok enggak? Kelihatan dengan si enom soalnya. Kelihatan layar. Ini soalnya itu penting ini. Ono apa? Nanti saya akan ada kuis. Ada kuis setelah apa di tengah-tengah nanti saya ada kuis. Jadi nek enggak kelihatan nanti boleh maju lah, enggak apa-apa, di pentelengi di depan layar ya. Nek ono kuis ini biasanya ono hadiah. Hadiah apa kira-kira Bapak Ibu? Hah?
sepeda Pak Jokowi. Kulo dereng kelas yo saonone lah lho. Mentehan kok Pak ya. Tapi neng Pemda saiki ora entuk cash, berarti transfer. Transfer Pak 50.000 ditransfer Pak. Ini sebelumnya saya sampaikan tentang bela negara, langsung saja ke poin ini Pak Bu. Jadi yang saat ini seperti tadi sampaikan sedang intens digencarkan terkait 5 nilai dasar bela negara. Jadi bela negara ini ada 5 nilai dasar yang harus kita pahami bersama, yang kita jadikan pedoman di dalam kehidupan, wawasan kebangsaan dan sebagainya. Nah ini mulai cetha ya, mendung kan rada cetha iki. Ada 5 di situ, dari 1 cinta tanah air, kemudian yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Saya nanti akan sekilas-sekilas saja mengulas masing-masing dari nilai dasar itu. Aku karo tak sekomburi jajal ketok apa ora, karo ngetes ya. Nah, ketok toh. Nah, ini yang pertama, nilai dasar yang pertama cinta tanah air ya. Ketok setengah ora wis kowe. Aku karo ngetes pandangan saya juga ternyata ora ketok ya. Nek sing iki sih ketok. Enggak apa-apa, Pak. Ini sambil mengetes ketajaman pandangan kita. Nah, ini cinta tanah air yang nilai dasar pertama, ini ada 5 aktualisasi ya. Yang pertama menjaga tanah dan pekarangan. Nah, ini pokoknya isi ketok ya tuh. Serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Yang kelima mencintai produk dalam negeri, budaya kesenian bangsa Indonesia. Itu 5 aktualisasi yang ada di nilai dasar yang pertama, yaitu cinta tanah air. Menjaga tanah dan pekarangan ini ya, kita itu kan masing-masing ya, termasuk warga masyarakat kita itu kan duwe tanah ini kadang urung sertifikat dan sebagainya. Nah, sekarang kan program pemerintah itu kan ada pensertifikatan tanah ya. Tapi selain itu Bapak Ibu, yang saya ingin pesankan, tanah pekarangan masing-masing warga masyarakat itu sebagai bukti sudah menjadi miliknya. Nek hari besar nasional kuwi mbok oyo ditancepi bendera merah putih, aja bendera partai, aja bendera organisasi toh ya. Bendera merah putih itu kewajiban kita sebagai bangsa dan negara. Setiap peringatan hari besar nasional itu mesti ada amanat di dalam undang-undang, juga mesti ono edaran. Nah, 5 hari besar nasional itu selain 17 Agustus ada hari pahlawan kemarin 10 November, ada hari pendidikan nasional, hari kebangkitan nasional. Hari-hari besar itu ada kewajiban warga negara kita untuk di tanah pekarangannya itu memasang dan mengibarkan bendera merah putih ya, itu wajib. Termasuk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri pun wajib. Nah, ini hal-hal ini yang kalau nyuwun tolong Bapak Ibu sekalian, para kepala desa, perangkat desa, insya Allah kalau di Lebak Barang sudah tertib ya dalam hal seperti itu ya. Jadi saya berharap suatu saat misalkan pas hari besar nasional dari Kesbang monitor ke Lebak Barang itu, di rumah-rumah itu sudah terpasang bendera merah putih ya. Kalau misalkan kita monitor datangi rumah ke rumah itu, kadang-kala memang ada yang misalnya Pak benderanya wis hilang Pak, kesingsal, benderanya digoleki ora temu, kita bawakan supaya dipasang. Itu salah satu dari aktualisasi cinta tanah air dari nilai dasar bela negara yang pertama, dari mulai menjaga tanah pekarangan dan sebagainya, sampai yang kelima mencintai produk dalam negeri, budaya kesenian bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, nilai dasar bela negara yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Oke. Ini ada 4 poin di sini Pak, 4 aktualisasi ya. Dari mulai memiliki kesadaran, kemudian menjalankan hak dan kewajiban, kemudian mengenal keragaman, berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga, langsung saja, nilai dasar yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi
negara. Ya, ini ada 5 aktualisasi juga, okay. Memahami nilai-nilai dalam Pancasila dan seterusnya sampai setia pada Pancasila. Ini sudah tidak untuk diperdebatkan lagi. Ya, wah ini disiarkan langsung kok Mas? Enggak. Siarkan langsung di live di mana ini? Offline. Oh, offline. Iya. Kowarka ya? Iya betul. Kowarka ini binaannya Pak Haji Burhan gitu. Okay. Ya kebetulan orang sini ya? Iya betul Pak. Nah, orang Lebabaran. Orang Lebabaran banyak yang jadi uang lah. Kemudian ini yang keempat, jadi uang ini maksudnya bermanfaat untuk banyak orang. Yo jadi uang kabeh Pak ya, masa gede terus jadi apa ya. Kemudian yang keempat ini ya, nilai dasar bela negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Di situ ada 5 aktualisasi juga, bersedia mengorbankan waktu dan sebagainya, siap membela bangsa lain. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran. Salah satu contoh yang gampang, jenengan nanti tanggal 14 Februari pelaksanaan pemilu, tidak hanya jenengan, karena jenengan sebagai aparatur di pemerintahan desa, termasuk tidak lepas juga pendamping desa, pendamping PKH, nyuwun tulung untuk menjadi penggerak di masyarakat, supaya tanggal 14 Februari itu betul-betul bersedia meluangkan waktu, mengorbankan waktu untuk datang ke TPS, okay, datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Itu nyuwun tulung betul, karena nanti saya bicara tentang partisipasi pemilih. Saat ini target kita cukup berat, harus kita sengguyung bareng-bareng. Ini bersedia mengorbankan waktu, itu salah satunya seperti itu. Nanti di tanggal 14 ya, kita harus datang ke TPS, kita gerakkan masyarakat untuk berbondong-bondong datang ke TPS menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Ini ada 5 aktualisasi untuk nilai bela negara yang keempat, nilai dasar bela negara yang keempat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ya, memiliki kemampuan awal bela negara. Di sini ada 5 aktualisasi juga, memiliki kecerdasan intelektual, senantiasa memelihara kesehatan jiwa raga, kemudian ulet dan pantang menyerah, kemudian terus membina kemampuan jasmani dan rohani, memiliki kemampuan fisik untuk bela negara dalam bentuk keterampilan. Karena bela negara saat ini bukan konteks mengangkat senjata lagi untuk melawan penjajah, mengusir penjajah, tetapi sekarang yang dihadapi banyak hal, tantangan negara kita banyak sekali. Sehingga di sini kemampuan fisik ini tidak dalam konteks untuk bertempur atau berperang dalam arti yang sebenarnya. Termasuk ini, memelihara kesehatan itu juga menjadi salah satu bagian dari nilai dasar bela negara. Itu yang paling mudah saya kira. Karena kita setiap individu pasti pinginnya kan sehat Pak Bu nggih. Mosok sing pengin loro. Walaupun sekarang program kesehatan gratis ya, kesehatan di Kabupaten Pekalongan, berobat gratis cukup dengan KTP itu sudah berjalan dan masih berjalan Pak Mungge. Tapi bukan berarti juga seperti itu sisi loro itu kan enggak. Kita enggak berharap seperti itu, ya toh. Kita tetap harus menjaga dan memelihara kesehatan kita masing-masing. Itu ternyata menjadi salah satu bagian dari nilai dasar bela negara. Jadi jangan beranggapan bela negara ayo kita pokoknya jadi tentara, jadi polisi atau ikut wamil, itu sudah tidak seperti itu. Masing-masing dari panjenengan sesuai profesinya itu juga pengabdian sesuai profesi itu sudah salah satu bagian dari nilai dasar bela negara. Maka dari itu Ibu Bapak sekalian, profesi panjenengan masing-masing, ada yang kepala desa, perangkat desa, kemudian pendamping desa dan sebagainya, TKSK segala macam. Saat ini berkaitan dengan hajat besar tadi, hajat nasional kita, itu kita sama-sama sukseskan untuk pemilu 2024. Ya, jenengan selaku yang mengampu di masing-masing desa panjenengan, di wilayah jenengan, tolong tidak hanya panjenengan yang dengan sukarela, dengan ikhlas datang ke TPS, tapi justru menggerakkan masyarakat itu. Insya Allah kalau di Lebak Barang ini sesuai catatan cukup bagus Pak Camat. Jadi ini minimal dipertahankan lah. Nanti bisa dipersani untuk tingkat partisipasi dan sebagainya.
Itu saya kira Bapak Ibu ini untuk yang terkait dengan nilai dasar bela negara. Sebelum saya lanjutkan ke berkaitan dengan pemilu, kemudian tadi tingkat partisipasi, saya akan penuhi janji saya dulu. Tadi janji saya apa? Kuis ya, karena saya bukan yang suka janji tapi tidak menepati gitu kan. Merepati tidak ingkar janji. Kersa kuis mboten? Kok do lemes to iki? Sik semangat mboten? Semangat mboten? Ya alhamdulillah, mosok lebah barang aja. Ya memang cuacanya seperti ini. Saya juga senang cuacanya seperti ini gitu. Kayak Pak Kolik makanya dapat orang sini Pak Kolik ya. Saya kasih kuis ya. Kuisnya yang pertama terkait dengan yang tadi saya sampaikan, nilai dasar bela negara. Kan ada 5 ya. Saya akan tanya satu saja. Tadi saya sebutkan cinta buatan Indonesia, cinta buatan Kabupaten Pekalongan lah diantaranya. Bangga buatan Indonesia. Itu salah satu poin yang saya contohkan, salah satu aktualisasi yang saya contohkan, itu nilai dasar. Nanti kalau yang tahu langsung angkat tangan maju deh. Jangan menjawab di situ. Nak menjawab di situ aku bingung sing jawab sing ndi. Jebule jawab kabeh. Kowe entuk hadiah kabeh, orangnya ndak hadiah ku sing tak gawa. Makanya yang ngertos angkat tangan maju nggih. Sekalian kalau pengen kenal satu persatu. Cinta buatan Indonesia, bangga buatan Indonesia, itu nilai dasar bela negara yang keberapa dan apa? Ayo. Monggo Pak, ngacung. Ngacung. Pak Lurah. Pak Lurah ketok dhewe mesti ning kene. Pak Lurah Depok. Pak Lurah. Nah, Pak Lurah Depok ini tadi saya lihat partisipasinya paling rendah ini. Terima kasih ya. Perkenalan dulu Pak ya. ya. Perkenalan Saya dulu. Sucipto Pak. Nah, Sucipto. Tapi nggak pakai apa ya depannya ya. Sudahlah. Kepala Desa Depok Pak. Yeah. Bukan Depok Siwalan tapi Depok Lebak Barang. Siwalan atau Depok ya, Siwalan? ada Pak. Libening juga ada. Ya. Kalau saya Depok Lebak Barang. Tapi anak pernah buahnya Pak Fajar. Pak Sucipto pernah ke Depok Siwalan belum? Alhamdulillah pernah Pak. Tapi namung lewat mawon Oh lewat toh. Nah Depok ini Paninggaran. Depok Kalibening. Oh Kalibening. Bening wis melune Banjar. Banjar. Ya monggo Pak Sucipto, pertanyaan saya tadi dijawab. Oh iya insya Allah Pak, kalau bisa nanti saya jawab. Tapi kalau lupa saya tanya balik lagi. Oh iya sakit. Yang dapat wawasan itu termasuk salah satu cinta tanah air Pak. Poin yang ke-1. Nilai dasar bela negara yang ke-1. Kalau nggak salah cinta tanah air. air. Betul. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ya biarin dikit. Jeh monggo Pak. Waduh, lalen dulu gitu. Kalau jatah wedan yang jenengan jeh sakit. Oh gitu. Oh jenengan nurun wedan. Anakku nurun wedan. Oh, terima kasih banyak Pak. Kenang-kenangan matur suwun Pak Lurah. Nanti tugasnya Pak Lurah Depok cukup berat ini. Nanti bisa dilihat di tingkat partisipasi. Mau tak lanjutkan lagi kuisnya apa materinya? Hah? Materi? Orang kuis nih? Tenan? Hah? Satu lagi jare. Ini masih berkaitan dengan tadi cinta buatan Indonesia, bangga buatan Indonesia, bangga buatan Kabupaten Pekalongan, asli Kabupaten Pekalongan. Di daerah di Kabupaten Pekalongan itu ada lembaga yang dibentuk mulai dari tingkat pusat sampai provinsi, kabupaten, kota, yang tugasnya itu menaungi UMKM, kerajinan-kerajinan daerah. Enggak Pak Lurah. Melakukan pembinaan. Monggo, Pak Lurah ini masih kosong Pak Lurah, depan. Monggo. Saya ulangi ya. Ada lembaga yang dibentuk yang tugasnya itu menaungi UMKM, kerajinan-kerajinan, kesenian daerah, yang kemudian ketuanya itu biasanya istri atau suami kepala daerah. Tugasnya melakukan pembinaan, pemberdayaan UMKM lokal di tingkat daerah. Yang tahu nama lembaga ini sinten? Angkat tangan. Wes nyekel umi. Lurah ya, Pak Lurah Tembelang Gunung, Pak Tembelang Slamet. Gunung.
Ya ojo-ojo wis ana bocoran iki pertanyaane. Ini Pak Lurah. Ya. Nama perkenalkan nama Pak Lurah sudah kenal, aku sudah kenalan. Cek. Terima kasih perkenalan Pak. Nama saya alhamdulillah selamat terus Pak. Alhamdulillah. Kepala Desa Tembelang Gunung. Iya. Saya akan menjawab tadi pertanyaan dari Bapak. Jawabannya adalah Desranada yang diketuai oleh Bapak Asraf. Jawabannya langsung lengkap ya. Coba diulangi. Dekranada. Soalnya neng lebah barang wis artis jadi ora ono ese. Ulangi sih, ayo ben lafale ben bener ya. Dekranada. Wis ono ese, posisinya keliru. Balene mana ya? Sampai bener iki, sampai bener. Dekranasda Pak. Wis lengkap tapi urung pas. Dekranasda. Ya. Betul. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Lalu nyuwun hadiah mboten? Hadiah Mas. Jagain apa Mas? Hadiah kaos bae. Ya. Kuning Pak. Kuning putih, ono abangnya juga, ono irengnya. Tapi gambarnya bukan ketua Dekranasda. Monggo kembali ke tempat duduk. Masih ada yang mau lagi tidak? Isi ono pertanyaannya. Tadi sudah dijawab sama Pak Lurah ta? Ya. Wes dijawab sak ketua-ketuane sisan. Padahal ketuane iki arep tanggo pertanyaan, arep tanggo kuis. Tapi wis dijawab. Emang jawabannya sama Pak ketuane Pak? Lama lengkapnya sinten? Nah, saiki tak ganti wis karena wis ngerti ketuane sapa, nama lengkapnya sapa. Kepanjangannya Dekranasda apa? Ayo monggo masuk Pak. Maju ya tetep Pak. Monggo Pak, pendamping desa. Pendamping desa ini. Pak Anto. Lambene kuwi keren ya. SDGs. Namanya Pak Anto. Kenal Pendamping desa itu sudah pasti orang desa situ atau enggak? Saya rumahnya Pekajangan, Pak. Oh, Pekajangan, Rapopo. Termasuk kayak apa TKSK itu juga belum tentu asli sini gitu. Iya, benar. Oh, enggak apa-apa. Monggo, nama. Nama Nihayanto, pendamping Mas Podo, desa. Haryanto, Haryanto. Jawabannya D. Dewan, Iya, Kerajinan, iya, Nasional, iya. Nasnya nasional, D-nya daerah. Betul, tepuk tangan Bu. Dekranasda Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Pekalongan. Paringi hadiah. Sepedane engko nyuwun Pak Camat. Pak nyepedane kene tekan kajian yo angel juga. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih, itu ya saya lanjutkan sedikit nanti terkait dengan apa pendidikan politik atau kepemiluan dari perspektif bela negara. Lah ini kenapa sih bela negara? Nggih. Karena terkait tetap ancaman NKRI itu ada Pak. Walaupun tadi yang saya katakan ancamannya itu bukan lagi penjajah, bukan lagi perang. Meskipun di negara lain ada perang juga, tapi insya Allah di negara kita kan dari peperangan sudah cukup aman. Tapi sekarang perangnya itu bentuknya lain. Ya, ini ada 3 hal ancaman terhadap negara kita sekarang itu. Yang pertama globalisasi. Ya, jadi sudah bukan ancaman militer lagi, tapi globalisasi itu macam-macam Pak. Ada ancaman dari misalnya dengan sekarang ada pasar bebas, peredaran narkoba dan sebagainya, itu sebuah ancaman yang luar biasa. Hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua dari sisi demokrasi. Nah ini demokrasi tadi berkaitan dengan kita mempunyai hajatan besar ini, hajatan nasional di tahun 2024. Kemudian yang ketiga ancaman teknologi TIK. Sekarang teknologi sedemikian rupa luar biasa. Iki aku nengki beritanya wis tekan ngendi ya kan, karena ada yang nyotet segala macam, ada yang live-nya tidak harus punya TV sendiri, jangan punya IG di live itu sekarang bisa, punya TikTok live, uang udah nonton kabeh ya kan. Sekarang itu mungkin dari sisi positifnya seperti itu, tapi sisi negatifnya banyak dari teknologi ini. Ada 3 itu tadi, tapi yang akan saya tekankan tentu berkaitan dengan ini dari aspek demokrasi. Nah, kita tahu bersama bahwa 2024 kalau istilah kulon itu Pak, negara kita itu akan memasuki sejarah baru, akan membuat catatan sejarah baru.
Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di tahun yang sama, di dalam 1 tahun, yaitu tahun 2024, kita akan menyelenggarakan pesta 2 kali, Bapak Ibu. Nggih, terus toh? Betul enggak? Yang pertama nopo? Pemilu. Pemilu untuk milih legislatif dan presiden wakil presiden. Nanti ada 5 kartu suara, ada 5 kota. Meskipun kita sudah pernah tahun 2019 5 kartu suara sekaligus legislatif dengan presiden digabung. Tapi tahun ini meskipun untuk pemilu itu sudah yang kedua dengan konsep seperti itu, tetapi saya sebut sejarah baru. Kenapa? Karena tadi selain pemilu kita juga akan menyelenggarakan pesta lagi yang kedua di tahun yang sama. Pesta apa nih Bapak Ibu? Pilkada, ya, pemilihan kepala daerah, atau yang bahasa penyelenggara sekarang adalah pemilihan. Kalau yang Februari nanti pemilihan umum, kalau yang pilkada itu sebutan penyelenggara adalah pemilihan. Dan pilkada ini nanti tidak sendiri-sendiri, serentak. Maksudnya termasuk nanti di pilkada tersebut yang sesuai undang-undang adalah November ya. Tapi kemungkinan ada diajukan. Kita masih menunggu itu. Tapi kita masih berpedoman pada undang-undang, yaitu di bulan November tanggal 27. Mangke pilkadane itu 2 kartu suara, Pak. 2 kotak suara. Karena apa? Karena milih sekaligus pilihan bupati dan pilihan gubernur. Ya, kalau yang kota ya berarti wali kota. Jadi pemilihan gubernur dan bupati wali kota itu serentak jadi satu. Nah, mbiyen kan dhewe milih bupati sendiri ya tahun 2020. Terus pilihan gubernur terakhir itu kalau nggak salah 2018. Itu pilihan gubernur sendiri. Nah, ini nanti digabung, Pak. Kalau gubernur memang seharusnya sudah pilihan karena jatuhnya tahun 2023. Makanya sekarang yang menjabat adalah PJ, pejabat. Gubernur definitif sudah selesai. Tapi nek Kabupaten Pekalongan kudune 2024 ki urung entek, Pak. Ya kan? Periodisasinya bupati itu harusnya 2024 itu belum habis. Tapi karena ada aturan undang-undang yang harus dipatuhi ya, sehingga 2024 harus melaksanakan pilkada serentak termasuk bupati. Akhirnya periode beliaunya ini nggak sampai genep 5 tahun. Ya kan? Karena harusnya periode Bupati Pekalongan itu adalah 2021-2026 karena 5 tahun. Tapi 2024 harus pilihan, Pak. Akhir 2024 sudah harus selesai. Nanti ada sesuai periode selanjutnya. Nah, ini kondisi ini yang perlu kita ketahui bersama, sehingga mari dengan ini menjadi sebuah catatan sejarah baru di negara kita terkait dengan kehidupan demokrasi. Panjenengan semua, kita semua termasuk saya, bersemangatlah. Karena apa? Karena berarti kita akan menjadi bagian dari catatan sejarah itu yang bisa diceritakan kepada anak cucu kita. Besok anak jenengan cerita, ya kayak biar pas zamannya bapak kepala desa kayak pilihan wis setahun pengpindu. Pertama kali itu pemilu, pilihan DPRD, DPR RI, presiden, baru bulan November pilihan lagi, pilihan kepala daerah. Nah, ini mulai dari sekarang kita semua sudah harus tahu bahwa hajatan nasional tadi akan sukses kalau apa? Calonnya wis ono, kemudian keramaiannya wis ono, sarana prasarana wis ono, logistik sudah dikirim semua ini ke KPK. Sing kurang apa? Sing nyumbang. Nggih. Tapi nyumbangnya apa? Butuh nyumbang duit, nyumbang suara. Nek wong kondangan tah memang nyumbang duit. Tapi kalau ini sing nyumbang suara, ya panjenengan sedaya kita semua, termasuk calonnya ya juga punya hak suara. Gunakanlah itu dengan baik. Saya kira hajatan orang ono sing moro ngei sumbangan terus sukses mboten niku. Oh ya ora sukses, mantane wis diri-diri ngenteni undangan wis disebar undangan orang sing teko. Berarti kan nggak sukses. Nah, itu yang diharapkan
nanti tentu menjelang hari pelaksanaan semua akan dapat undangan. Tapi paling tidak dari sekarang itu kita sudah harus tahu kita itu mau memberikan sumbangan suara kita itu kemana. TPS panjenengan itu kudu wis ngertos, kudu wis ngerti dari saiki. Kan wis dicoklit ya, sudah dicoklit. Ini mungkin di antara perangkat kan juga ada yang PPS ya, kemudian sekretariat PPS, mungkin ada juga yang kemarin bertugas sebagai pantarle ya, panitia pendaftar pemilih yang melakukan coklit sudah berjalan sekian bulan yang lalu, sehingga hasil coklit itu sudah ditempel di rumah-rumah panjenengan. Itu stikernya sudah ditempel dari pantarle yang di situ menyebutkan TPS-nya berapa, kemudian lokasi TPS-nya juga sudah ada, kemudian jiwa pemilihnya di situ berapa, itu sudah ada semua. Dan sekarang lebih mudah lagi Bapak Ibu, kalau panjenengan nanti menggerakkan masyarakat, masyarakatnya sih urung ngerti, Pak aku urung ngerti TPS ku nih ditili stikernya yang ngarep rumah misalnya tidak ada, karena mungkin kelalen pantarlihe atau yang punya rumah lupa tidak menempel, digolei wis ora ono stikernya. Sekarang bisa dengan cek DPT online ya, di internet browsing Google, ketik cek DPT online, nanti akan keluar jenengan diminta mengisi nicknya dimasukkan, nanti akan muncul TPS-nya di mana itu sudah muncul, TPS berapa, alamat desone ya, desa di mana, kemudian lokasi TPS-nya juga sudah tersebut, nama jenengan muncul, nick jenengan muncul. Itu salah satu hal-hal yang kami berharap, kita semua supaya masyarakat diberi sosialisasi atau edukasi seperti itu. Supaya apa? Supaya semangat pemilu ini betul-betul semakin terasa. Di antaranya masyarakat kita sudah harus tidak hanya yang dilihat selalu calonnya, calegnya, kemudian baginya gitu kan, kadang-kadang seperti itu. Tapi paling tidak persiapan sebagai yang akan diundang ke TPS itu sudah dari sejak sekarang. Nah ini cek DPT online sekarang sudah lebih mempermudah, termasuk ini kartu suara dan sebagainya. Nah ini sayangnya nggak begitu kelihatan ya. Ini sekilas partisipasi pemilih ya. Ini di pilihan pemilu 2019 sama pilkada 2020. Nah ini posisi Lebak Barang ya. Lebak Barang di antara se-Kabupaten Pekalongan. Ini partisipasinya kalau yang pemilu 2019 itu sudah mencapai 81% Pak. Alhamdulillah sudah bagus. Termasuk yang pilkada kemarin itu mencapai 80% lebih. Dan saat itu target partisipasi adalah 77,5% senasional. Alhamdulillah khusus Kecamatan Lebak Barang ini sudah tercapai. Dan ini kalau bertahan bahkan nantinya meningkat, target pemilu 2024 termasuk nanti pilkada itu ditetapkan oleh pemerintah 79,5%. Bahkan KPU itu genepke jadi 80%. Padahal kurang 0,5% itu ya ada juga loh. Tapi 79% oleh pemerintah, oleh KPU digenepke 80%. Tapi saya optimis Kecamatan Lebak Barang ini pengalaman 2019 dan pilkada 2020 sudah mencapai 80%. Kita tingkatkan Pak, harus kita tingkatkan. Pak Camat nanti sarang-sarang dengan Pak Kepala Desa, ini tugas kita bersama, termasuk kami dari Kesbangpol yang ada di Kabupaten Pekalongan. Nah ini untuk DPT saya kira tidak jauh berbeda dengan yang pemilu sebelumnya aja. Ini yang untuk di Kecamatan Lebak Barang. Nah ini yang sekecamatan. Ini partisipasi pemilu 2019 dan pilkada 2020 di tiap-tiap desa. Bisa dilihat ini sing paling ndek sapa iki. Nah, ini Pak Lurah dibersani. Ya, meskipun saya percaya, saya tahu bahwa kendala di masing-masing desa itu pasti ada. Kenapa kok partisipasinya rendah? Misalkan saya ambil contoh, se-Kabupaten Pekalongan itu kecamatan yang paling rendah itu Wonokerto, hanya 69% sekitarnya. Itu banyak yang melaut pada saat coblosan. Lah mungkin ini kayak desa mana ini Depok ya, Depok sih mau untuk Doorpress. Ini kan baru mencapai 71,71% untuk yang pemilu 2019
Untuk pilkada kemarin hanya 70,29%. Itu juga yang pelaksanaan kemarin belum tercapai itu targetnya, karena 77,5%, masih jauh. Kalau lagi tugasnya jenengan rada abot nggih. Untuk kaosnya tinggu, insya Allah enteng Pak. Kembalikan. Lego. Ya mungkin banyak perantauan gitu Pak ya. Nah, sudah tinggi Pak menurut saya Pak. sudah tinggi itu. 70 wis dhuwur. Karena warga saya itu juga tidak sampai 1000, hanya 600 sekian, tapi Nah. barang 73 Pak. Ini kan persentasenya. Kalau persentase kan dihitung dari yang hadir kali 100%, yang hadir per DPT ya kali 100%. Banyak yang merantau Pak, ada yang di Malaysia. Ya betul, makanya itu salah satu tantangannya itu. Terutama yang merantaunya tidak jauh, tunda mulai keluarganya ya. Naik pilkades aku percaya, lurahnya semangat mesti. Nggak bejone nyewa bis siji di Jakarta Bali ya Pak Lurah ya, pengalaman seperti itu. Ya paling tidak ini diteleponi, ayo balik ini kok pilihan tanggal 14. Apa mana sing merantau canom tanggal 14 yo Valentinan yang lebak barang gitu kan. Kan katanya 14 Februari kan pas hari apa itu? Nek canom saiki Valentine atau hari apa Mas? Kasih sayang. Nah, kalau kata teman saya itu hari kasih sayang ini tinggalannya londo. Kita ubah tanggal 14 Februari dari hari kasih sayang menjadi hari kasih suara. Setuju mboten? Setuju. Mesti setuju. Sing seneng barang ojo kasih sayang terus, kasih suara yang penting ya. Ini tadi PR kita nggih. Kalau jumlah itu lebah barang mungkin secara jumlah angka lebih besar dari Depok. Memang Depok mungkin nggak banyak. Tadi berapa Pak? Sekitar ada ini yang DPT. Nah ini yang DPT ini ya, DPT 2024 nih Depok 453. Ya betul ya. Jumlah jiwa pemilihnya sekian. Tapi nek persen tadi itu berarti kan 70% dari ini. Jadi sekitar piro kuwi? Ya semono lah, nek dibandingin karo lebah barang ya mesti akeh lebah barang nek cara angka. Tapi kita menghitungnya persen loh Pak Lurah, persennya ya. Ini paling banyak lebah barang Sidomulyo, paling banyak Sidomulyo. Ini total selebah barang 8.693. Cara 80% ini piro? Wih udah disungkuyung bareng-bareng. Semua kepala desa, perangkat dan aparatur yang ada di desa tersebut ya. Mungkin kalau yang desa lain persentasenya sudah membantu mana ini? Walaupun Depok rendah, tapi mungkin ada yang tinggi. Seperti misalnya ini, mana ini Wonosobo. Wonosobo itu pemilu maupun pilkada itu di atas 90%. Nah ini luar biasa ini. Wonosobo putih Pak Lurah. Oh yang izin tadi, yang istrinya melahirkan ya kita doakan semoga mau lahir apa dereng? Oh sampun, alhamdulillah wis duwe momongan itu semakin semangat. 90% jadi 100% ya. Mana perangkatnya yang mau situ? Ada enggak? Nah, Pak Sare ya, titip Pak Sare ya. 90% luwih iki wis api, tapi nek 100% ya insyaallah jarang-jarang. Ya. 99% ini wis paling api. Tapi ini pripun? Timbang Sari itu. Timbang Sari piro Timbang Sari? Hah? Ora ono ngarang 100%. Paling tinggi itu Wonosobo sama Kapundutan. Kapundutan 94 yang pemilu, yang pilkada 95%. Ya. Ini persennya sudah tinggi. Lebah barang ini tadi seperti Depok ini masih di bawah 80 ya. Mungkin kemarin pada waktu target 77,5 ini sudah tercapai, tapi nanti 2024 targetnya 80%, ini juga harus bekerja keras ini. Masih kurang 2%. Okay. Kuto Rembet sudah di atas 80, kemudian ini yang masih rendah juga Pamutuh. Pamutuh masih 76 dan 75%. Lurah Indi. Lurah Indi. Depan Pak. Baju merah. Ya, di depan berarti kan semangat. Ini tugas berat. Nek desa-desa sekecamatan Lebah Barang rata-rata 90%, berarti kecamatan Lebah Barang 90%.
nanti akan diberi reward oleh pemerintah daerah. Tak usulnya karo Bupati Pak Camat. Pak Camatnya main naik. Orang naik lokasi ning kecamatan kok selot dhuwur lho. Naik gunung. Nah, ini penting sekali ya, karena memang salah satu indikator keberhasilan kita sukses dalam pelaksanaan pemilihan-pemilihan ya, baik pemilu maupun pilkada, salah satunya partisipasi masyarakat itu. Tidak hanya sukses, aman dan sebagainya, kalau itu sudah jelas. Itu tugas Pak Polisi, tentara, termasuk kita juga. Tetapi terkait partisipasi itu titik beratnya ada di kita. Ya, ada di kita. Tugas utamanya ada di kita. Kalau keamanan dan sebagainya, tugas utamanya TNI Polri. Kita pendukung. Tapi kalau partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih itu tugas utamanya dari pemerintah. Dari mulai pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kemudian juga desa dan kelurahan. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, yang sekiranya perlu untuk menjadi tambahan informasi maupun pengetahuan untuk kita bersama. Dalam hal ini saya juga tidak dalam hal menggurui panjenengan semua, tapi ini sifatnya sharing. Dan sebelum saya akhiri, yang terakhir ini Bapak Ibu, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, khususnya kami yang ada di Kesbangpol. Kesbangpol itu senengane gawe kuis-kuisan, games, engko ngeki hadiah, apa sakonone lah. Nah, dalam rangka memacu partisipasi masyarakat, kami mengadakan seru-seruan lah. Caranya piye? Menggunakan media sosial. Kesbangpol ada media sosialnya Facebook sama Instagram. Lah jenengan biasanya sing nom-nom, mungkin Pak Kades pun walaupun usia sudah tidak milenial tapi kolonial. Itu juga sekarang banyak kok yang main medsos, Facebook, Instagram. Lah ini nanti tanggal 14 Februari jenengan sekalian woro-woro ke masyarakat panjenengan, terutama sing cah nom-nom. Pemilih pemula itu harus dipacu, Pak, karena mereka baru pertama kali akan nyoblos. Nah, arep nyoblos pertama kali ini rasanya piye aja? Deg-degan, Pak. Hah? Iya kan mesti deg-degan. Nek ora ono sing memotivasi, kadang orang percaya diri. Seorang berhasil kan repot ya. Nyoblosnya ora sesuai mangle salah. Itu harus disupport. Nah, kita salah satunya kami di Kesbangpol. Nanti mereka di waro-waro seperti itu. Kok jenengan wis menggunakan hak pilih di TPS, terus nyoblos segala macam. Nanti kan selesai nyoblos celup tinta ya. Sebagai bukti sudah menyoblos. Nanti di luar TPS kon selfie, nganggo HP ini foto, ya, foto selfie, terus nanti diposting, di media sosialnya mereka masing-masing. Tapi follow WE Kesbang, mengikuti medsosnya Kesbang, baik Facebook maupun Instagram salah satu. Nanti nek wis foto mau diposting di Facebooknya dia atau IG-nya dia, kemudian di tag dikait-ke, sehingga nanti kami tahu bahwa oh dia posting foto setelah nyoblos di luar TPS. Nanti kita akan pilih foto-foto yang menarik, akan kita kasih hadiah. Karo main dolan yang Kesbang, juga hadiah yang Kesbang. Nanti kita pilih. Itu salah satu cara saja yang kita lakukan secara sederhana. Saya kira masih banyak cara yang lain. Panjenengan yang ada di lingkup pemerintahan desa itu lebih paham selama ini bagaimana menggerakkan masyarakat. Contohnya paling gampang nek pilkades ini mesti partisipasinya dhuwur. Lah kuwi mbok piye caranya aku ora ngerti. Karena aku urung tau nyalon kades. Sing wis luwih paham yo Pak Lurah niki. Ngaten nggih Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya, dan saya mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan. Dan terakhir sekali, tadi kembali ke Dekranasda itu jangan lupa tanggal berapa Pak Camat? 27 atau 26? 26. Tanggal 26 itu Dekranasda ada event, ya, ada event di, nah ini ono artisnya Pak. Nah, tanggal 26 November ada karnaval dari SMA Kajen melaku sampai ke alun-alun. Nanti pesertanya wong ayu-ayu, wong bagus-bagus. Karnaval pakai batik macam seperti ini nan. Nah nanti 26 malamnya ada panggung hiburan.
ada fashion show ini peragaan busana, nanti Pak Camat juga ikut. Pak Camat ikut loh ya, semua OPD harus ikut itu. Nanti Pak Camat ikut, termasuk saya nanti ikut Bapak Ibu. Nah, harap nonton aku dalam bentuk yang lain nanti yang nonton. Itu 26 malam ya, 26 malam dan ada artisnya. Tapi ki artisnya nek milenial ya ora pati ngerti ki. Paling saya ngerti Isdahlia sama Joni Iskandar ini artisnya. Ya. Monggo nek mudah-mudahan cuaca cerah tanggal 26 sampai malam daerah Lebak Barang karo klak-klek mengisor ya ke kajian bisa nonton itu. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf barangkali terlalu lama dan ada hal yang kurang pas. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.